Jadi berdasarkan data di kami per 2019 atau semenjak saya menjadi penyidik perlindungan perempuan dan anak, eh, perkara ini cenderung meningkat karena ketika saya memperhatikan data ke belakang, data sebelum terjadi bencana alam dengan data kekerasan setelah bencana alam, justru data setelah bencana alam itu semakin meningkat. Itu semakin meningkat. Nah, di 2019, 2020 itu juga terjadi peningkatan. 2019 meningkat, 2020 meningkat lagi, kemudian 2022 ini juga karena belum rekap akhir itu juga meningkat. Itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Cuma Podcast. Nah, kita ketemu lagi malam ini dan lagi-lagi tema kita malam ini seperti sebelum-sebelumnya kita akan membahas tema seputar kekerasan perempuan dan anak di Sulawesi Tengah. Tapi hari ini kita akan bicara khusus Palu. Seperti kita ketahui, Palu adalah ibu kota, jadi apa namanya ya? Jadi semacam representasi dari Sulawesi Tengah bagaimana penanganan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak. Kalau sebelumnya kita banyak ngobrol dengan narasumber dari berbagai latar belakang, ada kesehatan, ada teman-teman NGO dan dinas pemberdayaan perempuan dan anak, dan hari ini malam ini spesial kita akan ngobrol seputar bagaimana sebenarnya kasus kekerasan perempuan dan anak itu ditangani secara hukum di kepolisian oleh teman-teman sebutannya penyidik atau teman-teman yang khusus menangani persoalan-persoalan hukum itu. Dan untuk itu kita malam ini kedatangan tamu spesial, saya sebutnya spesial karena bidang yang tangani juga bagi saya adalah hal yang spesial, kekerasan perempuan dan anak. Beliau adalah Kasubnit 2 Unit 6 PPA Polresta Palu, Pak Bribka Muhammad Asrum. Betul Pak Muhammad? Betul. Saya panggil Pak Muhammad saja Pak ya? Iya. Oke, siap. Pak Muhammad sudah berapa lama jadi penyidik kah Pak Muhammad? Jadi penyidik PPA. Iya, di Polresta Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih karena diundang malam ini untuk menghadiri sebagai narasumber terkait tentang pandangan dari segi hukum. Mengenai masalah kekerasan perempuan dan anak. Jadi terkait tentang profil saya sebagai penyidik, kurang lebih sekitar 5 tahun. 5 tahun. Membidangi di bidang penyidik. Yang mana sebelumnya juga saya penyidik, tapi penyidik propam. Wah. Kemudian Januari 2008 saya dipercayakan atau mutasi ke reserse. Yang pertama kurang lebih sekitar 1 tahun di penyidik umum. Lalu kemudian per Januari 2019 dipercayakan lagi untuk menjadi penyidik PPA di Polresta Palu. Apa yang beda Pak dari penyidik internal propam sama kan kekerasan perempuan anak itu setahu saya juga kasus yang luar biasa sebenarnya ya dalam pandangan hukum. Apa yang beda Pak? Ya, jadi yang beda kalau ketika saya masih berstatus sebagai penyidik propam, memproses khusus untuk di bagian penyidikan yang terkait tentang anggota. Terkait tentang anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Kemudian bergabung di serse kriminal atau di reskrim, itu menyidik terkait tentang tindak pidana. Yang awal-awalnya kurang lebih 1 tahun tindak pidana umum, kemudian kurang lebih 3 tahun ini tindak pidana khusus di unit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak. Khusus. Pak, mungkin menarik kalau Pak Muhammad menggambarkan situasi secara umum, mungkin dari data atau pengalaman selama ini. Sebenarnya kita di Palu itu level kekerasan perempuan dan anak seperti apa sih Pak?
Kalau dari data misalnya, apakah ada kecenderungan meningkat atau seperti apa dari tahun kemarin? Ya, baik. Jadi berdasarkan data di kami, per 2019 atau semenjak saya menjadi penyidik perlindungan perempuan dan anak, eh, perkara ini cenderung meningkat karena ketika saya memperhatikan data ke belakang, data sebelum terjadi bencana alam dengan data kekerasan setelah bencana alam, justru data setelah bencana alam itu semakin meningkat. Itu semakin meningkat. Nah, di 2019, 2020 itu juga terjadi peningkatan. 2019 meningkat, 2020 meningkat lagi, kemudian 2022 ini juga karena belum rekap akhir itu juga meningkat. Itu. Jadi bisa dikata bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak ini untuk di Kota Palu itu cenderung masih tinggi. Itu kalau karakteristiknya apa tuh Pak? Kan kalau kita bicara kekerasan ada fisik, ada seksual, ada lain-lain. Nah, berdasarkan data, kekerasan yang dominan tertinggi di unit PP Polresta Palu itu KDRT. Itu KDRT yang secara fisik. Itu KDRT. Kemudian yang kedua, kekerasan terhadap anak di bawah umur. Itu kekerasan fisik juga yang banyak. Kemudian yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini banyak macam, ada cabul, ada setubuh anak, kemudian ada pemerkosaan, kemudian ada persinahan, itu semuanya masuk. Oke. Pak, kasus-kasus ini kalau bicara persentase, berapa persen yang sampai tahap tahap P21 atau tahap persidangan? Ya. Menarik data di 2009 dari jumlah data 2019, dari jumlah data yang masuk laporan kurang lebih sekitar 193, itu yang P21 kurang lebih sekitar 45%. Ya. Namun ketika berbicara persentase penyelesaian itu juga cukup tinggi karena selain P21 ada proses-proses lain yang juga bisa dikategorikan diselesaikan. Karena pertama perkara ini khususnya KDRT itu ada namanya restoratif justice atau penyelesaian secara kekeluargaan. Kemudian ada yang namanya pemberhentian penyidikan atau SP3. Nah, kategori yang perkara yang seperti apa ini yang bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Ketika seiring berjalannya proses penyelidikan maupun penyidikan, lalu kemudian oleh pihak korban sepakat dengan pihak terlapor, kemudian didampingi masing-masing keluarga, mereka meminta untuk perkara ini diselesaikan secara keluarga, maka kita dari penyidik bagaimana caranya untuk bisa memfasilitasi, dengan cara penyelesaian kekeluargaan. Itu kalau KDRT. Kemudian perkara cabul misalnya. Cabul itu tidak semua perkara kekerasan anak itu yang memang harus berujung ke pengadilan, baik itu kekerasan fisik misalnya maupun kekerasan seksual. Misalnya cabul yang tidak bersentuhan kelamin dengan kelamin, lalu kemudian ditinjau dari segi psikologis ketika sudah diperiksakan psikologisnya melalui psikologi klinis, anak ini tidak begitu terguncang jiwanya, lalu kemudian seiring berjalannya proses penyidikan ini tiba-tiba mereka mendapatkan kesepakatan untuk berdamai, maka pihak penyidik pun berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice itu juga kita bisa selesaikan. Nah, itu mekanisme semua bentuk penyelesaian itu merupakan juga bentuk penyelesaian sebagai persentase perkara yang bisa dinyatakan tuntas. Oke. Kalau 45% lumayan ini sih, lumayan signifikan sih. Iya. Pak Muhammad, masyarakat umum juga banyak tidak tahu, misalnya persoalan KDRT, kemudian beberapa mungkin kekerasan anak misalnya. Nah, banyak yang menganggap bahwa persoalan KDRT itu persoalan domestik, keluarga orang. Jadi, misalnya saya, tetangga saya melihat misalnya dia agak canggung atau agak ragu melapor karena, ya itu mungkin juga ada persoalan budaya di situ yang menganggap itu persoalan domestik keluarga itulah gitu. Nah, apakah di posisi tetangga misalnya atau saksi yang melihat itu bisa melapor misalnya
Kalau melihat KDRT misalnya. Ya. Ketika kita berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka bentuk kekerasan rumah tangga juga berbagai macam. Itu ada yang kekerasan fisik misalnya, psikis misalnya, atau kekerasan seksual Ya. dengan cara oleh pihak misalnya suaminya atau laki-lakinya, bagaimana caranya untuk bisa memperbudak istrinya dengan tidak berdaya, akhirnya apapun yang laki-lakinya lakukan, istrinya pun bisa secara terpaksa untuk melayani. Ya, ya, ya. Nah, bentuk-bentuk seperti ini, seperti yang dijelaskan tadi bahwa apakah harus dia yang melapor baru bisa diproses. Nah, jadi KDRT ini karena kebanyakan korbannya dewasa suami istri, yang paling utama kita tekankan itu yang semaksimal mungkin korban yang harus melapor. Korban. Namun ketika misalnya tidak kuasa karena ketakutannya atau karena ketidaktahuannya, itu juga bisa diwakili oleh keluarganya atau pemerintah setempat. Itu bisa misalnya ketua RT, ketua RW, lurah misalnya, atau satgas lain yang pendampingan itu bisa membuat laporan. Itu karena nanti kita akan melihat faktor apa yang menyebabkan dia sehingga dia tidak bisa untuk berbicara atau dia tidak bisa melapor. Kalau misalnya dia penuh dengan tekanan, maka bisa diwakili oleh yang saya sebutkan tadi, bisa keluarganya, kemudian bisa pemerintah setempat misalnya atau satgas yang mendampingi. Oke. Terus ini Pak Muhammad, saya coba memposisikan sebagai orang awam saja melihat kekerasan itu. Kalau kekerasan fisik kan kelihatan gitu ya. Iya. Apa dampaknya? Tapi bagaimana kalau kekerasan psikologis gitu? Iya. Kan ada beberapa kasus misalnya kekerasan itu dipahami juga misalnya suami yang tidak menafkahi atau ancaman dalam bentuk tertentu tapi tidak berkaitan dengan fisik tapi psikologis. Nah, itu kalau di kepolisian membuktikannya bagaimana itu, Pak? Saya membayangkan itu. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kekerasan psikis, kita akan melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan dengan cara yang berbeda. Nah, kenapa saya katakan cara yang berbeda? Karena proses pembuktian kekerasan seperti itu memang membutuhkan keahlian yang profesional lah. Nah, siapa yang harus kita libatkan di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan ini? Kita harus melibatkan psikiater. Kita harus melibatkan psikiater. Nah, psikiater inilah yang melakukan intervensi atau yang melakukan observasi terhadap korban kekerasan ini untuk bisa menerangkan apakah benar-benar orang ini terguncang jiwanya akibat karena KDRT atau ada faktor lain. Ada faktor lain. Ketika misalnya disimpulkan oleh psikiater bahwa korban ini betul-betul terguncang jiwanya karena persoalan rumah tangga, dalam hal ini kekerasan psikis, maka itu patut diduga untuk merupakan suatu proses pidana dan harus ditindaklanjuti. Nah, ketika misalnya riwayatnya dia terguncang karena faktor lain, berarti tidak bisa dikategorikan sebagai KDRT. Jadi yang bisa membuktikan itu ya berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, itu psikiater. Psikiater tadi, Pak, kalau bicara kasus tadi kan Pak Muhammad sempat sebut kita lumayan tinggi tuh kasusnya, bahkan ada kecenderungan meningkat setiap tahun. Kalau di sisi internal penyidik Polresta Palu lah misalnya, bahkan dengan kondisi itu kalau membandingkan jumlah penyidik dengan kasus ideal atau bagaimana? Atau memang butuh perhatian lagi gitu? Ya. Jadi ketika berbicara antara jumlah kasus dengan jumlah penyidik itu sangat berbanding jauh. Kami di unit PPA Polresta Palu itu untuk saat ini hanya berjumlah 7 orang, 1 orang kanit, kemudian 6 orang anggota. Nah, perkara yang kami sudah terima sekarang itu hampir kurang lebih atau lebih kurang sekitar 300-an. Dengan jumlah penyidik 6 orang, maksudnya kanit ini kan hanya sebagai leader atau mengarahkan, jadi 6 orang itu yang mengerjakan perkara ini, berbanding kurang lebih 300 dengan jumlah 6 orang anggota itu kurang maksimal. Namun dengan upaya-upaya yang kita lakukan selama ini, alhamdulillah bisa dikata perkara yang kita tangani itu bisa tuntas, karena sepanjang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, data-data yang presentasi yang kami tampilkan di akhir tahun, bahwa kategori Polres Palu itu bentuk penyelesaiannya itu sangat luar biasa. Betul. Sepakat.
Pak, itu di soal ini kita banyak bicara tadi soal KDRT, tapi saya mau langsung ke soal anak gitu. Iya, iya. Anak kan posisinya dalam dalam pandangan hukum itu menurut saya agak spesial. Sebagai contoh misalnya, karena saya jurnalis, saya sempat beberapa kali meliput sidang anak begitu. Bahkan anak itu diprotek khusus, bahkan tidak boleh Tidak terbuka untuk umum. persidangannya tertutup, kayak harus ada pendampingan. Iya. Tapi kalau di tingkat penyidikan, anak sebagai korban ataupun pelaku, bagaimana teman-teman penyidik memperlakukan? Ya, jadi ketika kita berbicara tentang anak, kita akan mempedomani tentang aturan SPPA, itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, di Undang-Undang SPPA itu sudah menerangkan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum, yang berhadapan ini dua, ya, baik dia sebagai korban maupun dia sebagai pelaku, itu berhak untuk mendapatkan pendampingan. Nah, dari awal tahap proses penyelidikan, oleh penyidik itu sudah berkewajiban untuk melibatkan pihak-pihak instansi atau pemerhati lain untuk bisa melakukan pendampingan. Contohnya misalnya, ketika anak itu sebagai korban diperiksa, maka wajib hukumnya DP3 untuk mendampingi atau keluarganya. Keluarganya, baik itu orang tuanya maupun keluarganya lain yang dipercayakan. Kemudian anak yang sebagai pelaku itu dari dinas sosial. Dari dinas sosial itu mereka mendampingi. Kemudian kita melibatkan juga pihak Bapas, dalam hal ini penelitian masyarakat, untuk melihat profil anak ini. Profil anak ini, anak yang menjadi pelaku, apakah anak ini sebelumnya merupakan pelaku tindak pidana berulang, atau profilnya misalnya baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah, anak ini bisa dikatakan nakal lah misalnya toh. Nah, ketika pihak Bapas atau dalam rangka penelitian yang mereka lakukan, kemudian menyimpulkan bahwa pergaulan anak ini liar misalnya, lalu kemudian anak ini misalnya tidak patuh dan tidak taat dengan ketentuan atau aturan-aturan yang dibuat oleh orang tuanya, maka di situ kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa seperti apa proses penanganannya terhadap anak ini. Jadi ada perbedaan ketika anak yang merupakan pengulangan tindak pidana dengan anak yang baru melakukan tindak pidana. Karena anak yang baru melakukan tindak pidana itu masih ada kewajiban penyidik untuk melakukan diversi sepanjang ancaman hukumannya itu di bawah 7 tahun. Jadi anak yang ancaman hukuman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana itu harus dilakukan diversi. Nah, di Undang-Undang SPPA pun diatur bahwa anak yang boleh ditahan itu usianya 14 tahun ke atas. Kemudian anak yang tidak boleh ditahan anak usia 14 tahun ke bawah. Namun kemudian anak yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidana usia 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas anak sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatan, tapi belum bisa ditahan. Di usia 12 tahun ke atas itu belum bisa ditahan. Hanya 14 tahun yang bisa ke atas. Tapi bukan berarti tidak bisa diproses pidana, bisa. Hanya saja bentuk penyelesaiannya dengan cara dikembalikan ke orang tuanya atau dikembalikan ke lingkungan masyarakat untuk diberdayakan mereka itu untuk misalnya membersihkan tempat ibadah, kemudian diawasi oleh pemerintah setempat misalnya. Jadi anak itu tetap bisa diproses hukum dengan usia 12 tahun ke atas. Anak yang belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, anak yang di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun. Itu belum bisa. Jadi belum bisa. Misalnya 12 tahun misalnya dia melakukan kekerasan, misalnya dia tikam temannya, berarti orang tuanya harus bertanggung jawab. Oh iya. Ya, karena dia belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dari segi umur berdasarkan Undang-Undang SPPA. Oke. Tapi kalau pengalaman Pak Muhammad sejauh ini anak-anak itu kalau Palu ya rata-rata kasus apa sebenarnya mereka itu, Pak? Yang mendominasi untuk Palu kebanyakan kekerasan dalam bentuk fisik. Itu mereka ada yang yang melakukan misalnya kekerasan di jalan. Kekerasan di jalan itu misalnya nih, pada saat mereka naik motor kemudian menghentikan temannya kemudian dia pukuli.
Kemudian misalnya juga di sekolah ada bully-bulian seperti itu juga sering terjadi kekerasan. Nah, ada beberapa sekolah yang sudah menjadi pantauan dari saya, mulai dari tingkat level SD, SMP, SMA itu juga sudah terjadi kekerasan. Nah, ternyata penyebabnya rata-rata mereka itu sistem bully-bully itu. Jadi di Kota Ya. Palu ini ya namanya bully masih ada, cuma tidak kategori tinggi. Namun ada beberapa sekolah yang sudah merupakan masuk pantauan kami di PPA untuk menjadi perhatian khusus, dan kepala sekolahnya juga kami sudah pernah undang untuk mereka dipahamkan bahwa bagaimana caranya supaya anak-anak diberikan pemahaman agar tidak mudah untuk membuli teman-temannya. Ya, betul betul. Di hasil survei juga beberapa literatur saya baca memang rata-rata bully penyebab awalnya ya, sehingga Iya, iya. misalnya di anak terjadi kekerasan seperti itu. Oke, Pak Muhammad, saya mau bicara soal ini. Kan sebelum ini juga kita banyak bicara dengan teman-teman NGO misalnya, terus teman-teman dinas. Memang teman-teman juga mengakui bahwa kalau soal penanganan kekerasan dan kekerasan perempuan dan anak ada banyak persoalan sebenarnya, terutama soal itu dia tadi, soal jumlah personil yang menangani, terus Iya. jumlah pendamping di DP3A atau teman-teman NGO. Nah, kalau Pak Muhammad lihat, apakah itu juga jadi maksudnya? Jadi penentu gitu, penentu dalam hal penanganan kasus. Misalnya di Dinas DP3A misalnya, mereka akui bahwa psikiater kah itu mereka bahkan baru cuman punya satu Baru cuma satu. dua. Ya itu dengan Ya, kasus. untuk di Sulawesi Tengah hanya dua untuk di Sulawesi Tengah, sehingga mereka harus melayani untuk semua kabupaten. Ya itu. Itu. Nah, kalau di tingkat penyidik bagaimana mengatasi Mengcover semua itu. mengcover itu, Pak? Ya. Jadi ketika menangani perkara yang memang membutuhkan misalnya pendampingan teman-teman dari P3A, DP3A misalnya, baik itu pendampingan dalam hal pendampingan biasa, misalnya hanya untuk mendampingi dalam rangka pemeriksaan, atau pendampingan ahli psikiater, maka sepanjang ini untuk Polresta Palu tidak ada kendala karena dengan dua tenaga itu juga bisa membackup ketika memang dibutuhkan sewaktu-waktu. Nah, saya belum memahami bagaimana kendalanya teman-teman yang di kabupaten. Betul. Itu teman-teman kabupaten, karena kenapa saya katakan untuk di Palu ini kan jangkauannya kan rata-rata kan di Kota Palu ini kan sangat dekat. Yang paling jauh polsek di Kota Palu ini kan KP3 saja. Sementara yang menangani tentang kekerasan anak itu hanya di Polresta Palu. Jadi ketika misalnya ada yang terjadi di polsek, maka oleh polsek itu mengarahkan untuk di Polresta Palu. Nah, jarak antara Kota Palu dengan Polresta Palu dengan DPT itu sangat dekat. Sehingga ketika kita membutuhkan tenaga untuk psikiater itu sepanjang ini tidak ada masalah. Karena kan tadi ada salah satu proses penyidikan misalnya kayak tadi kekerasan yang bukan fisik gitu, maka harus dibuktikan gitu dengan psikiater misalnya. Iya. Psikiater kan kalau di konteks itu jadi jadi otoritatif juga. Iya. Dia yang menentukan apakah bisa dan tidaknya gitu. Nah, Pak, kalau secara internal teman-teman penyidik pasti punya agenda untuk meningkatkan kapasitas internal misalnya. Iya. Dalam hal penyidikan, termasuk misalnya saya membayangkan melakukan pemeriksaan terhadap anak juga butuh skill khusus itu, Pak. Harus memahami psikologi anak, kayak begitu. Apakah ada perhatian untuk itu juga, Pak? Ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa memang menangani perkara anak ini memang membutuhkan keahlian, Betul. Karena tidak semua penyidik itu memiliki skep penyidik anak. Tidak semua, hanya penyidik-penyidik tertentu saja. Nah, untuk mendapatkan skep penyidik anak itu membutuhkan pelatihan. Nah, ketika kita mengikuti pelatihan itu, lalu kemudian kita tidak memiliki kapasitas untuk menjadi penyidik anak, maka itu juga kita tidak bisa diluluskan. Jadi ada kriteria atau grade point yang memang harus kita lewati untuk bisa berstatus menjadi penyidik anak. Nah,
perbedaan yang paling menonjol antara penyidik umum dan penyidik anak. Penyidik anak ini ketika melakukan pemeriksaan terhadap anak, maka bagaimana caranya kita berperilaku juga kadang-kadang berperilaku bahasa anak. Betul. Itu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan situasi keadaan. Jadi ketika anak yang misalnya anak itu usianya kategori usia misalnya di bawah 10 tahun, kita berbicara melakukan pemeriksaan itu berbicara tentang bahasa yang mereka yang mudah dipahami. Itu. Ketika berbicara anak yang sedikit bandel, sulit dikasih tahu, juga ada juga psikoterapinya untuk mereka agar mereka itu bisa fokus untuk memperhatikan ke kita. Jadi memang tidak mudah untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak. Namun alhamdulillah selama ini teman-teman yang di penyidik PPA Polresta Palu itu rata-rata mereka sudah pernah ikut pelatihan dan mereka punya skep penyidik anak itu. Dan sepanjang ini dalam menangani perkara alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Pak Muhammad, ini saya tanya perspektif ya entah pribadi atau sebagai penyidik gitu. Bagaimana kaitan budaya kita kan kalau bicara kekerasan perempuan dan anak juga sering kita ya harus kita akui bahwa ada persoalan budaya yang dalam tanda kutip kadang-kadang memang menghambat justru. Kayak misalnya tadi salah satu saya sebut bahwa sebagian kita menganggap bahwa persoalan KDRT itu persoalan domestik orang yang kita tidak bisa campuri gitu. Iya. Nah, tapi kalau teman-teman penyidik atau Pak Muhammad secara pribadi melihat apakah itu berpengaruh besar ke peningkatan kasus tadi? Ketika berbicara tentang KDRT, sesungguhnya KDRT ini merupakan persoalan privat. Persoalan privat. Hanya karena ada undang-undangnya yang difasilitasi oleh pemerintah sehingganya mendapatkan perhatian serius untuk KDRT ini. Nah, kemudian ketika berbicara tentang situasi budaya di masing-masing daerah, memang berbeda-beda. Terkadang juga ada suatu daerah, khususnya untuk di Sulawesi Tengah ini, yang memang menganggap itu bahwa persoalan KDRT ketika dilaporkan itu merupakan persoalan aib. Betul. Mereka persoalan aib. Itu Pak, banyak masih anggap begitu. Ya, karena mereka menganggap persoalan aib, sehingganya mereka terkadang terkungkung dengan situasi keadaan yang mereka alami. Nah, itulah yang kami apresiasi dari pihak pemerintah dengan adanya NGO yang dibentuk khusus untuk pemerhati anak di masing-masing daerah. Nah, mereka itulah yang memberikan pemahaman. Mereka berikan pemahaman bahwa ketika dilaporkan di kantor polisi, itu tidak semua juga perkara yang dilaporkan itu harus berujung ke peradilan. Namun ada perkara yang memang kita juga bisa lihat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Itu karena kita kan selalu memperhatikan tentang kepentingan terbaik untuk korban. Ya, misalnya ketika harus berlanjut ke peradilan, kemudian dia suaminya yang dilaporkan itu merupakan tulang punggung keluarga, lalu kemudian korban atau perempuan ini tidak punya pekerjaan, kita juga harus mempertimbangkan ketika misalnya suaminya harus diproses atau ditahan, bagaimana dengan korban, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya itu. Nah, ada komunikasi yang kita bangun terhadap kedua belah pihak ini yang didampingi masing-masing keluarga dan pemerintah setempat. Ketika misalnya seiring dalam berjalannya proses itu untuk penyelesaiannya memungkinkan untuk diselesaikan kekeluargaan, maka harus diselesaikan kekeluargaan dengan cara yang pertama, oleh pelaku dibuatkan pernyataan menerangkan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Ketika misalnya dia ulangi lagi, maka tidak ada alasan lagi untuk diselesaikan kekeluargaan karena dianggap bahwa orang ini tidak bisa diberikan pembinaan yang baik. Gitu. Jadi perlu garis jelaskan tadi bahwa dengan adanya teman-teman pemerhati anak ini yang ada di wilayah juga membantu penyidik menjelaskan kepada mereka bahwa ketika mereka mengalami penyiksaan misalnya dalam hal ini KDRT, maka tidak ada alasan mereka untuk mendiamkan karena persoalan aib itu. Nah, teman-teman itulah yang menjelaskan bagaimana caranya supaya mereka bisa memahami tentang keadaan dirinya, keadaan keluarganya demi untuk kepentingan terbaik untuk korban sendiri. Maka sebenarnya di titik itu koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lain juga penting sebenarnya Pak Muhammad. Sangat penting. Karena tadi ada soal misalnya ketika misalnya perempuan melapor,
dia tidak punya penghasilan misalnya, lalu dia mau kemana gitu? Iya. Jangan sampai malah jadi psikologinya Gelandangan. maka misalnya ada dinas sosial Iya, iya, yang bisa iya. intervensi atau apa DP3A atau teman-teman NGO. Iya, iya. Nah, Pak Muhammad, itu kita bicara soal apa di tingkat penyidikan, tapi apakah juga teman-teman di PPA juga melihat penting di soal kampanye misalnya, Iya, di iya. soal mitigasi atau pencegahannya? Apakah itu juga dilakukan teman-teman PPA? Eh, untuk selama ini cara kami yang kami lakukan untuk memberikan sosialisasi terhadap baik itu misalnya anak yang menjadi korban maupun orang dewasa yang menjadi korban. Jadi cara sosialisasi yang kami lakukan pertama untuk di lingkungan anak kami lakukan sosialisasi di sekolah. Kami melakukan sosialisasi di sekolah. Kemudian di masing-masing kelurahan itu ada Babinkan Tipmas. Ada Babinkan Tipmas yang berkolaborasi dengan Satgas Pancasila yang di dalamnya ada pemerintah setempat, ada Pak Lurahnya, kemudian ada Pak RW, ada Pak RT, ada Babinsa dari TNI, kemudian ada lembaga adat. Mereka inilah yang merupakan perpanjangan tangan pimpinan yang ditugaskan di masing-masing kelurahan untuk memberikan sosialisasi pemahaman. Memberikan pemahaman ketika misalnya di suatu daerah itu terjadi kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, maka Babinkan Tipmas inilah yang mengarahkan apakah perkara ini masih harus diselesaikan di kantor kelurahan atau diarahkan ke kepolisian. Jadi sepanjang itu misalnya perkara bisa dimediasikan di kantor kelurahan, maka semaksimal mungkin mereka bisa diselesaikan melalui Satgas Pancasila tadi. Tapi mereka ketika dia lihat itu menimbulkan reaksi masyarakat yang membahayakan baik itu kepada korban maupun kepada pelaku, jangan sampai misalnya menjadi amukan massa misalnya untuk pelakunya, maka Babinkan Tipmas bersama dengan Babinsa misalnya atau teman-teman pemerhati lain itu biasanya langsung diantar ke kepolisian untuk diterima laporannya kemudian dilakukan pemeriksaan visum. Di tingkat Babinkan Tipmas sebenarnya juga peran dia juga bisa semacam mediasi gitu Pak ya. Iya, Tapi bisa. kan juga ada batasan kasus apa yang bisa dia mediasi atau tingkat apa yang bisa dia mediasi. Kalau parah misalnya maka harus ke Polres gitu Pak. Iya, jadi mereka melihat situasi. Jadi Babinkan Tipmas itu secara situasional ketika sesuatu perkara pidana yang tidak berdampak reaksi besar di masyarakat, maka mereka mencoba untuk melakukan mediasi itu, tidak akan sampai di kepolisian. Namun ketika misalnya itu perkara-perkara kekerasan seksual, rata-rata mereka itu tetap diantar ke kantor kepolisian karena perkara seperti itu kan pertama dia harus mendapatkan perhatian serius, kemudian akan berdampak sosial di masyarakat. Itu bisa jadi ketika tidak ditindaklanjuti maka pelaku atau korban itu akan mendapatkan dikucilkan di masyarakat, sehingganya harus dikembalikan dia punya kejiwaannya itu untuk bisa psikologisnya untuk bisa kembali baik. Pak Muhammad, kalau misalnya perempuan atau anak yang sebagai korban mendapat perlakuan kekerasan misalnya, alur untuk dia melapor itu bagaimana Pak? Ya. Kan kadang-kadang atau misalnya sudah ada layanan digital misalnya, kadang-kadang kan kita mau korban itu kan secara psikologis misalnya karena mungkin ada relasi kuasa gitu ya, karena orang tuanya atau omnya yang melakukan sehingga dia takut melapor. Alurnya bagaimana itu Pak? Sepanjang ini ketika ada terjadi suatu kekerasan misalnya, itu kebanyakan diantar oleh Babinkan Tipmas. Kebanyakan diantar oleh Babinkan Tipmas atau didampingi langsung oleh DP3A misalnya atau dari dinas sosial. Itu. Karena kenapa mereka harus dampingi? Karena pada intinya mereka ketidaktahuannya. Alur-alur yang mana yang harus dilewati, kemudian bagaimana tahapannya, sehingga mereka itu bisa untuk mendapatkan keadilan. Nah, mereka rata-rata dampingi yang saya jelaskan tadi itu dari dinas sosial, kemudian dari DP3A, kemudian dari Babinkan Tipmas atau keluarganya langsung. Nah, ketika misalnya diantar oleh keluarganya langsung, maka dari penyidiklah yang menghubungi DP3A atau dinas sosial untuk melakukan pendampingan. Atau dari UPT DPPA, baik itu provinsi maupun kota. Oke. Pak, kalau kan sekali lagi ini kan butuh
kolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu. Iya, iya. Saya yakin juga teman-teman penyidik bisa kerja sendiri, ada soal misalnya soal pendampingan, soal yaitu pendampingan psikologi. Kalau Pak Muhammad lihat apa yang harus dikuatkan Pak? Karena kan kalau bicara kolaborasi kita punya banyak ini, ada teman-teman NGO, KPKPST misalnya, ada Iya, dinas. iya. Nah kalau dari pengalaman Pak Muhammad sebenarnya apa yang perlu dikuatkan dari kolaborasi itu Pak? Kan Karena kalau lihat data juga akhirnya kita harus akui ya meningkat gitu. Tentu Iya, harus iya. ada yang perbaiki atau diperkuat gitu. ya, karena selama ini sering kita laksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan atau kegiatan-kegiatan pertemuan yang melibatkan para pihak, sehingganya untuk menjalin komunikasi kepada semua unsur-unsur UPTD tadi itu sangat mudah. Itu karena pertama melalui telepon juga bisa, kemudian melalui media group juga bisa. Nah, rata-rata ketika kami penyidik membutuhkan teman-teman UPTD lain misalnya, itu sangat cepat mereka sangat merespon karena kita sudah berkomitmen, ya meskipun kita belum ada MOU ya misalnya, tapi selama ini ketika mereka membutuhkan, misalnya membutuhkan penyidik atau penyidik yang membutuhkan mereka, itu sangat cepat, responnya itu sangat cepat. Terkadang tenaganya lebih duluan sudah kita manfaatkan dengan suratnya untuk permintaannya untuk surat permintaannya untuk disusulkan gitu. Jadi kadang-kadang suratnya masih dibuat, orangnya sudah datang untuk memberikan pelayanan karena kita memang komitmen bagaimana caranya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Oke. Kita sepertinya sudah hampir akhir ini ya, akhir durasi kita. Tapi Pak, dari obrolan kita ini sebenarnya kalau Pak Muhammad lihat apa yang sebenarnya paling dibutuhkan untuk mengurangi, paling tidak ya kita butuh proses untuk menghilangkan kasus itu, tapi belajar untuk ke sana itu apa itu Pak yang Bapak lihat? Dengan wacana yang akan dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota bekerja sama dengan DP3A dan UPTD lain, bahwa Kota Palu ini akan diwacanakan sebagai kota layak anak. Nah, sepanjang berjalan kita harus membuat komitmen bagaimana caranya untuk menekan angka kekerasan ini dan bahkan kalau perlu untuk meniadakan. Nah, cara-cara yang bisa kita lakukan tidak hanya membutuhkan atau tidak hanya mengharapkan ke salah satu pihak, tapi kita semua ini yang ada di Sulawesi Tengah atau Kota Palu khususnya untuk bisa sama-sama memahami dan betul-betul bekerja secara hati nurani. Karena terkadang ada kegiatan tertentu yang memang belum membutuhkan anggaran karena masih membutuhkan gagasan. Namun ketika misalnya kita terpanggil betul-betul untuk kemanusiaan, lalu kemudian kita memang menargetkan bahwa bagaimana caranya Kota Palu ini bisa kategori layak anak, maka menurut saya itu semuanya kita bisa lakukan sepanjang kita mau bekerja sama. Itu. Oke. Maka kalau perspektifnya kota layak anak sebenarnya juga perhatiannya harus besar itu Pak. Iya, betul. Ada soal infrastruktur misalnya, ada Iya. soal menjamin keamanan di tempat publik misalnya. Iya. Kan kalau kepolisian hanya skupnya penyidikan Iya, dan ini hal-hal yang sifatnya terbatas. Iya. Oke, saya pikir ada lagi Pak Muhammad yang ingin disampaikan dalam rangka upaya kita sama-sama mengurangi kasus kekerasan dan anak. Kira-kira sebagai pesan dan kesan saja lah ya. Iya. Jadi saya selaku penyidik PPA Polresta Palu berharap kepada pemerintah, kemudian kepada seluruh NGO atau UPTD lain untuk bisa bersama-sama berkolaborasi bagaimana caranya untuk kita mengkampanyekan di wilayah teman-teman masing-masing untuk menekan atau mensosialisasikan tentang akibat atau dampak yang akan dialami ketika terjadi perbuatan-perbuatan kekerasan misalnya. Nah, anak-anak terkadang mereka mudah untuk melakukan karena mereka tidak memahami apakah ketika kita melakukan tindak pidana ini dihukum atau tidak. Konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya itulah yang kita akan sosialisasikan. Nah, ada yang menarik
undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Nah, Undang-Undang kekerasan seksual ini memang perlu membutuhkan perhatian serius untuk kita sosialisasikan agar Kota Palu ini bagaimana caranya supaya tidak ada lagi kekerasan seksual untuk di Kota Palu. Nah, undang-undang ini membutuhkan untuk kita semuanya bagaimana caranya untuk mensosialisasikan di masyarakat. Karena tidak cukup hanya untuk kepolisian, tapi semuanya harus terlibat. Semuanya harus terlibat. Ya, mungkin Bapak, saya, kemudian pemerintah setempat, kemudian pemerhati-pemerhati yang lain, itu semua harus mengkampanyekan undang-undang itu dan menjelaskan bagaimana dampak hukumnya ketika kita melakukan perbuatan pidana khususnya untuk kekerasan seksual. Oke, teman-teman semua, saya pikir itu pesan kita. Kalau saya boleh menambahkan, mungkin kita sebagai sebagai makhluk sosial gitu, Pak Muhammadiyah. Ya. Sekali lagi, kekerasan itu sebenarnya oke lah, itu kadang-kadang urusan domestik, tapi sebaiknya kita juga melaporkan ke pihak-pihak terkait. Ada teman-teman KPST, ada teman-teman PPA atau dinas yang mungkin lebih paham dan bisa mengasistensi begitu Pak ya. Apakah itu bisa masuk ranah hukum atau tidak. Tapi paling tidak kita bisa sama-sama mencegah dari awal. Oke, itu saja. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.